Eh, teman-teman kelihatan ini saya ulang, baru kakak suara kedengaran toh? Walaupun ada di kelas ya, Kedengaran, Bapak. kamu mau di mana, mau duduk misalnya di suatu tempat, ya coba kita ikuti sama-sama ini toh. Eh, Satu hal yang saya yakin bahwa ada banyak hal yang saya selalu tekankan. Ada banyak hal yang adik-adik paham, tapi mungkin apa ya, saya duluan kuliah, itu saja. Persoalannya di situ. Mungkin saya duluan kuliah di ekonomi, sehingga ada pengetahuan yang saya tahu duluan. Nah, adik-adik mungkin belum lalu itu, akhirnya ada apa informasi yang adik-adik tidak tahu. Tapi sampai hari ini mungkin adik-adik ada tahu, ya kan? Nah, informasi yang adik-adik tahu sampai hari ini uh, bisa informasikan ke saya, dan informasi yang saya dapat sampai hari ini saya bisa baku bagi. Itu pembelajaran yang saya paling suka. Ya. Nah, saya rasa itu kita sepakat dengan hal itu. Oke, nah tentang fungsi aljabar limit ini, ya, ini kan kemarin kita sudah bahas, toh, sudah bahas. Jadi saya rasa saya hanya menambahkan ya, hanya menambahkan. Cuma di sini ada satu ada inilah ya referensi ya mengenai matematika dalam limit fungsi aljabar itu, ya. Nah ini masih sama ya, masih sama. Kemarin kita sampai di substitusi sudah toh? Sudah kan? Ini sudah, Bapak. Oke, berarti kayak yang ini ya. Kayak satu ini saja, satu slide ini saja ya. Satu slide ini. Oke, jadi begini. Apa mungkin adik-adik yang baru masuk dalam artian bahwa limit sederhananya itu bahwa begini, fungsi limit sederhananya bahwa ada suatu nilai yang kita mau dekati dia, tapi sulit sekali kita dekati dia. Kita tidak tahu nilai ini nih seperti apa, ya kan? Kalau macam misalnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mau dekati sesuatu ini dari arah mana, dari barat ke timur ke dari mana. Nah, limit bantu kita di situ ya. Matematika dalam artian fungsi limit, dia bantu kita bahwa kok bisa dekati dari arah sini, kok bisa dekati dari arah sini, dan kita memilih apa hal yang paling layak, ya kan? Kalau dalam kemarin saya kasih contoh bahwa kita bisa dekati dari arah bawah dan dari arah atas. Dari arah atas berarti tanda plus, ya, tanda plus. Kalau dari arah bawah berarti tanda negatif. Nah, semakin dekat angka itu semakin besar dan semakin kecil angka itu mendekati nilai tertentu, kitalah yang bijak memutuskan bahwa pendekatan mana. Ya. Nah, inilah mungkin salah satu yang saya pahami bahwa eh, ada bias dalam fungsi limit dalam matematika bahwa kadang dia saat mendekati misalnya angka 3 ya. Kalau kita dari angka 1 akan mendekati angka 3 berarti kemungkinan 2, berapa 2,87 atau 97 atau 99. Dia akan mendekati itu. Kalau dari arah atas berarti kan dari arah 5, 6, 5, 4. 4 ini 4 berarti kan 3, berapa-berapa. Dia mendekati angka 3. Nah, sehingga kadang dari angka 2 kita mendekati angka 3 ini, dari bawah berarti angka 1, 2, dari arah atas berarti 5, 4. Nah, semuanya mendekati dan kita memilih apakah 3, atau 2, Nah, ini yang adik-adik coba cari referensi yang lebih baik dari saya bahwa bagaimana cara memutuskan itu. Tapi di sini ya bahwa di simulasi skematis ya dalam fungsi aljabar limit ya kita bisa dekati ini. Kenapa saya memilih dari bawah? Karena dari atas ini angka 3 ini dia sudah 1,07. Berarti dia lebih besar dari angka 1. Sehingga saya memilih 2,9. Saya memilih bahwa yang mendekati angka 1 itu adalah 2,9. Bukan 3,2 ya sini. Nah, eh, sebenarnya limit sederhananya begitu ya. Limit sederhananya begitu. Kadang rumus saja, rumus persamaan limit matematika yang membuat kita takut duluan.
Sebenarnya substansi matematika limit ada di situ. Bagaimana kita mendekati nilai ekonomi, tapi kan nilai ekonomi ini banyak yang tidak terdefinisi. Contoh, misalnya preferensi orang untuk membeli sesuatu itu masing-masing orang. Saya bisa punya preferensi Rp1.000, saya bisa beli rokok 1 batang, tapi orang lain punya preferensi daripada saya beli rokok, saya beli permen. Itu preferensi orang, dan masing-masing punya preferensi untuk mengkonsumsi. Nah, bagaimana kita mengeneralisasi? Misalnya kalau 2 orang bolehlah kita rata-ratakan dalam statistik, tapi bagaimana misalnya satu Indonesia ini kita melihat preferensi orang dalam konsumsi, dan Indonesia ini ada 437 juta orang. Bagaimana kita mencari nilai yang paling terdekat preferensi orang? Nah, kita bisa pinjam matematika. Kita orang ekonomi akan sulit itu mendeskripsikan itu, ya, mendeskripsikan hal itu. Nah, persoalan kita susah mendeskripsikan itu, akhirnya kita bilang begini, orang ekonomi, orang matematika, saya pinjam, kok punya model. Nah, model itu salah satunya fungsi limit. Bagian dari fungsi aljabar. Nah, tujuannya kita orang ekonomi untuk pakai limit ini hanya mendeteksi nilai yang paling terdekat berapa persen preferensi orang. Itu contoh sederhana ya. Jadi maksud kakak bahwa jangan kita terjebak dengan rumus-rumus seperti ini, ya. Jangan kita terjebak dari rumus-rumus seperti ini, tapi bagaimana adik-adik paham logika limit ini kita terapkan dalam kasus persoalan real dalam ekonomi mikro dan makro, ya kan? Kalau dalam ekonomi mikro kita bisa pakai limit ini dalam menghitung marginal utilitas. Ya, kita bisa pakai itu. Atau contoh misalnya kita pakai untuk misalnya dalam teori stakeholder, dalam artian misalnya kita punya perusahaan, ini berarti contoh karena manajemen berarti. Ya, misalnya kita punya perusahaan, kita berasumsi bahwa kita tidak membagi hasil hanya ke pemegang saham, tapi kita perlu membagi ke orang lain, satpam, orang terdekat, orang yang membantu kita di luar organisasi. Itu asumsi dasar yang kita bisa pakai untuk memfungsikan limit dalam pembagian dividen. Nah, itu salah satu terapan-terapan ya. Terapan-terapan dalam limit. Tapi biasanya kita sudah pakai aplikasi. Nah, di sini kita belajarnya manual. Dalam artian manual ini bagaimana adik-adik bisa tangkap fungsi limit itu. Bukan secara matematisnya ya. Ingat bahwa jangan kita sibuk untuk rumus lagi. Adik-adik akan banyak kehilangan waktu. Tapi yang tadi bahwa adik-adik bisa berpikir bagaimana fungsi limit yang saya dapat ini bisa saya terapkan dalam teori ekonomi. Ya, itu catatan yang paling penting yang adik-adik. Nah, bukan tanggung jawab bahwa untuk adik-adik, tantangan untuk adik-adik untuk bisa naik pada level berikutnya tantangannya adalah adik-adik bisa mencari sendiri, menemukan sendiri sebenarnya logika dalam limit ini dalam ekonomi itu seperti apa. Ya, tadi kisi-kisi kakak sudah sampaikan bahwa kita bisa preferensi orang itu beda-beda tentang pengeluaran orang, pendapatan orang itu beda-beda. Bagaimana kita punya satu nilai yang mendekati, yang bisa menggambarkan bahwa preferensi konsumsi di masyarakat Indonesia ini pada nilai berapa. Kalau kita gambar dalam grafik, dia pada koordinat berapa, seperti itu misalnya. Nah, itu fungsinya ya. Nah, sehingga yang kedua bahwa karena kita tahu bahwa dalam ekonomi banyak hal yang tidak terdefinisi, akhirnya kita pinjamlah matematika ini ya. Nanti kenapa matematika itu benar dia boleh dipakai dalam ekonomi, nanti kakak sampaikan yang di materi berikut yang filsafatnya. Oke, nah itu mungkin penegasan lagi, mungkin adik-adik ada yang tidak masuk ya. Oke, nah serasa yang belum masuk bisa menyesuaikan ya, karena ini sudah substitusi ini hal yang paling gampang ya, misalnya nih
limit 3x min 1 untuk x mendekati 1, kita tinggal substitusikan. X ini 1 kan, X ini kan A, 3x kan fx kan. Nah, kita tinggal masukkan ini 1 ini ke dalam 3, berarti 3 kali 1 kurang 1. Hasilnya ya 2. Nah, itu mudah. Nah, tantangannya dalam ekonomi atau dalam misalnya hal lain ya. Misalnya dalam teknik sipil ataupun biasanya juga dipakai dalam FKM misalnya ya. Dalam FKM apalagi apa namanya biasanya nih kalau pandemi ini apa istilahnya ya? Aku lupa ya. Epidemiologi ya. Epidemiologi apa ya? Mungkin epidemiologi ya. Macam COVID kemarin itu ya. COVID. Nah, orang bisa pakai fungsi limit ini, tapi kadang tidak terdefinisi. Misalnya 0/0 atau lambang apa ya? Tak terhingga itu ya. 8 tapi bobok itu. Tidur itu. Kita lupa namanya ya. Angka 8 tapi tidur. Nah, itu akan terjadi. Misalnya contohnya yang ini, contoh 6 ini. Kalau pakai cara substitusi dia 0/0, itu bilangan yang tak terhingga 0/0 itu. Ya. Jadi ada juga yang kadang menentang 0 itu kan angka. Ada yang pertentangkan itu juga, tapi kita tidak masuk dalam perundingan pertandingan soal matematika murni di sini ya. Kita kadang keluar dari area itu. Ya, kadang bilang 0/0 kenapa disebut tak terhingga? 0 itu angka, ya memang angka, tapi ya kalau ada yang bertanya di situ saya tidak mau menjelaskan karena itu soal logika ya, soal logika. Beberapa orang menganggap bahwa 0/0 tak terhingga, ya, tak terhingga karena apa? Limit ini bahwa terapan, kalkulus terapan, beda dengan anggapan matematika murni tentang angka 0. Nah, itu kadang ada apa ya? Kalau adik-adik bisa lihat, nonton, banyak orang pertentangkan dengan angka 0. Kenapa disebut tak terhingga? Padahal itu angka. Ya, tapi kita tidak boleh masuk di situ. Pada prinsipnya di sini limit mengatakan bahwa kalau 0 bagi 0 adalah bilangan yang tak terhingga. Seperti itu. Nah, kalau bilangan yang tak terhingga seperti ini, dia tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi, tidak bisa. Berarti harus ada metode lain mencari hal fungsi limit yang tak terhingga itu, yang tidak terdefinisi itu. Nah, inilah matematika itu paling ekonomi itu paling banyak, ya, paling banyak. Secara sederhana substitusi oke, kita dapat, kita bisa sederhanakan permasalahan ekonomi. Tapi kalau macam misalnya kita tidak bisa sederhanakan dengan substitusi, berarti matematika ada tawarkan lagi beberapa metode. Nah, metode itu yang ini kita faktorkan itu, ya. Misalnya yang ini, kalau tidak bisa kita faktorkan. Nah, itu yang saya bilang sama adik-adik. Kalau adik-adik sudah beranjak matematika 2 tentang limit, tapi adik-adik masih bukan apa ya, maksudnya lupa tentang pemfaktoran dan lain-lain, sistem bilangan, pengoperasian matematis, dalam artian kalau dalam akar terus kita sederhanakan akar itu bagaimana, dalam bentuk pangkat itu bagaimana, akar dalam pangkat itu bagaimana. Nah, itu adik-adik akan kesulitan. Nah, ya, tapi menurut hemat saya bahwa adik-adik bisa buka lagi kembali ya sistem bilangan sama pengoperasian matematika. Coba buka lagi ya. Sabar ya, saya izinkan ini. Oke. Nah, itu ya. Nah, kalau kembali ke sini, kalau persoalan dia 0,0, limit memberikan ada dua referensi. Yang pertama adalah metode faktor. Ya. Adik-adik, di sini saya karena saya tidak menjelaskan bagaimana menjelaskan hal bagaimana memfaktorkan itu ya. Itu harusnya sudah di matematika 1. Ya, kalau memang adik-adik ada yang belum memahami bagaimana pemfaktoran, berarti nanti waktu di kelas baru saya jelaskan bagaimana memfaktorkan, ya. Nah, nanti di kelas juga ada banyak cara-cara cepat sebenarnya dalam menyelesaikan ini, ya. Kita bisa lihat dari penyebut dan pembilang ataupun dari pangkat, ya. Dari pangkat. Misalnya, kalau persamaan ini sebenarnya kita tidak perlu substitusi karena kita sudah tahu tak terhingga.
Jadi kita tidak perlu buktikan secara substitusi, kita langsung pilih apakah pakai faktor atau orbital. Nah, tapi di sini kita bukan memberikan seperti di YouTube yang memberikan kisi-kisi dalam misalnya ada soal ujian, terus cara cepatnya bagaimana, beda terapan ya. Di sini bagaimana adik-adik bisa menghargai proses sehingga logika itu terbangun. Jadi cara yang panjang adalah cara yang terbaik dalam konteks ini. Beda kalau adik-adik belajar matematika untuk menyelesaikan ujian, misalnya masuk kerja atau apa. Nah, itu cara cepat dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Tapi di sini saya sampaikan cara yang utuh, ya, cara yang utuh, prosesnya seperti apa. Nah, di sini ada metode faktor, ya, pemfaktoran. Nah, di situ berarti adik-adik salah satu kunci adik-adik kalau bisa menyelesaikan persamaan limit tentang melalui cara pemfaktoran, otomatis adik-adik harus bisa menurunkan dia, ya, bagaimana proses pemfaktoran itu. Ya, itu di matematika 1. Seharusnya di matematika 1. Ya, karena adik-adik sudah lulus dari matematika 1, jadi saya berasumsi bahwa adik-adik sudah paham tentang bagaimana pemfaktoran. Ya. Nah, di sini logikanya, ya, kalau kita pakai metode faktor, kalau metode substitusi tidak bisa. Ya. Jadi ibaratnya begini, kalau metode substitusi tidak bisa menyelesaikan persoalan ilmu ekonomi, maka kita pakai logika faktor untuk menyelesaikan persoalan ekonomi itu. Seperti itu ya. Nah, logika substitusi fungsinya seperti begini ya. Jika X mendekati A melalui fungsi fx, maka itu fungsi dari A. Ya kan? Jika fungsi A itu sama dengan 0/0, maaf ya, ini seharusnya ada lambang yang itu ya, 8 itu ya, yang tak terhingga itu ya. Maka fx harus difaktorkan. Supaya apa? Supaya nilai limit tidak boleh sama dengan 0/0. Ini logika matematikanya ya. Logika matematikanya. Kita bawa dalam ilmu ekonomi, kalau misalnya fungsi permintaan dan penawaran itu tidak bisa diselesaikan ya dalam aljabar biasa, maka coba dekati dia dengan metode faktor. Sehingga bisa terdefinisi bahwa oh memang benar secara teori dan secara lapangan tergambar bahwa garis permintaan itu memang menunjukkan hubungan notasi negatif. Seperti itu ya. Jadi ada logika matematikanya seperti begini. Kalau kita bawa dalam logika ekonomi ya seperti itu. Bagaimana matematika membantu kita bahwa memang persoalan ekonomi misalnya di kota Jayapura ini sesuai teori bahwa kalau harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau misalnya dia tidak sama, itu persoalan lain. Itu persoalan lain di luar kemampuan kita. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau persoalan mengenai faktor, ya, misalnya contoh ini ya, contoh. Limit X pangkat 2 min X min 6 dibagi X min 3 untuk X mendekati 3 ya. Jadi cara bacanya ke sini dulu kalau bisa ya. Adik-adik bisa mencari yang lain, tapi saran kalau dari saya paling mudah itu membacanya itu limit X pangkat 2 min X min 6 dibagi X min 3 untuk X mendekati 3. Adik-adik bisa pakai kalimat sambung untuk atau bisa pakai kalimat sambung di mana. Atau adik-adik bisa pakai yang mana. Yang penting pada prinsipnya bahwa X mendekati 3. Ya. Nah, di sini otomatis kita faktorkan ini. Nah, kalau cara cepat kita lihat pangkat tertinggi di sini berapa? Pangkat tertinggi ini 2. Di bawah ini kan 1. Ya kan? Kalau kita cari sekawannya berarti kan X min 3 dengan X min 3. Ya kan? Seperti itu. Kalau adik-adik masih bingung nanti kita bisa jelaskan ya. Offline. Nah, cara pemfaktoran seperti itu ya. Ada juga yang berapa kali berapa gitu. Nah, di sini sorry ini harusnya dicoret ya. Berarti X min 3 dengan X min 3 di bawah ini dicoret saja.
Berarti tinggal X plus 2. Nah, X plus 2 ini tinggal substitusikan kembali. Jadi di sini kita pemfaktoran sampai di pada persamaan ini, sampai di bawah ini kita substitusi sebenarnya. Ya, walaupun persoalan tadi bahwa substitusi tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi waktu kita turunkan prosesnya secara baik, bahwa kita dapat informasi, oh ternyata substitusi masih dipakai. Ya, bayangkan saja kalau adik-adik cuma tahu cara cepatnya, ikut nonton YouTube itu banyak sekali orang menjelaskan cara cepat. Tapi adik-adik tidak bisa dapat informasi, oh ternyata walaupun substitusi sudah ditolak, kita panggil lagi untuk bantu menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya kita substitusikan ini, 3 masuk ke X ini, akhirnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Ya kan? Coba adik-adik buktikan sendiri ya. Coba adik-adik buktikan. Ya, apakah benar limit X pangkat 2 min X min 6 dibagi X min 3 untuk X mendekati 3 itu adalah tak terhingga. Jadi adik-adik bisa buktikan apakah benar atau tidak. Sehingga kok kita sulit-sulit harus pakai metode faktor, kan substitusi bisa kakak. Tapi adik-adik buktikan dulu apakah nilai dari limit ini X2 min X min 6, X3 X min 3 untuk X mendekati 3 ini jawabannya adalah tak terhingga atau 0 per 0 itu. Adik-adik bisa buktikan. Kalau terbukti memang 0 per 0 atau bentuknya tak terhingga, berarti benar. Kita harus pakai metode faktor. Sehingga kita bisa dapat angka 5 ini. Nah, secara matematika, angka 5 ini berarti mutlak absolut kan. Dia tidak ada artinya nih dalam ekonomi. 5 ini apa artinya dalam ekonomi? Karena apa? Karena fungsi limit X yang di atas ini, yang mendekati 3 ini, belum memasukkan asumsi ekonomi. Ya, kalau kita memasukkan asumsi ekonomi dalam persamaan ini, X pangkat 2 min X, maka 5 ini ada artinya secara ekonomi. Ya. Karena ini logika matematika, sehingga 5 hanya menjelaskan bahwa nilai absolut yang menjelaskan tentang bahwa limit X2 bla 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 sampai X min 3 untuk X mendekati 3 adalah terdefinisi. Hanya menjawab itu. Bahwa limit yang contoh 1 ini hanya menjawab bahwa dia terdefinisi loh. Karena substitusi itu tidak berhasil mencari jawaban yang pasti. Tapi saya saya bisa menemukan angka yang pasti. Berapa? 5. Jadi sebenarnya limit ini adalah terdefinisi. Itu secara matematika. Kalau secara ekonomi, 5 ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu. Kenapa tidak ada artinya, kakak? Karena fungsi dari X2 dan min X min 6, X min 3 ini, kita belum masukkan unsur ekonomi. Ya kan? Kalau dalam sistem bilangan kan bahwa suatu persamaan itu disebut persamaan matematis, dia mengandung suku kan, dia mengandung berapa suku dalam persamaan itu, berapa koefisien dalam persamaan itu, berapa variabel dalam persamaan itu. Nah di sini X ini apa? Menunjukkan apa? X ini kan simbolik matematika murni, tapi X ini tidak menunjukkan persoalan ekonomi. Kalau kita bawa dalam matematik, dalam ekonomi, kita bisa tulis X ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah. Nah, akhirnya 5 ini memiliki arti. Oh, ternyata 5 ini menandakan bahwa mungkin bahwa kita butuh 5 triliun, kita butuh 5% pertumbuhan belanja pemerintah supaya mengakomodir permintaan publik. Itu kalau kita akomodir asumsi ekonomi. Ya. Jadi di sini 5 ini belum mengandung arti ekonomi. Dia hanya menjawab persoalan matematika. Ya. Untuk hal yang sama ya. Saya kasih contoh di sini untuk hal yang sama, contoh 2, contoh 3 ya. Hal yang sama. Di sini bahwa
adik-adik bisa pahami bahwa di contoh yang ini, di sini kan pangkatnya sama ya adik-adik ya. Pangkatnya sama ya. 2/2. Makanya itu bisa X min 2 dibagi X min 2. Kita faktorkan itu. Ya. Akhirnya jawabannya seperti ini. Hal yang sama untuk contoh 3 juga. Jadi, intinya bahwa dari 3 contoh ini, hanya meyakinkan secara matematika bahwa substitusi tidak bisa menyelesaikan persoalan yang kau hadapi. Tapi pemfaktoran bisa membantuku menyelesaikan itu. Ya, jadi itu kata kuncinya harus diingat. Karena ini tadi bahwa FA yang kau harapkan itu 0/0, tidak terdefinisi. Hal yang kau harapkan dalam hati, mimpi yang kau harus cita-citakan itu 0, tidak terhingga. Nah, tidak boleh bingung. Ada orang faktor lain yang bilang, kok mimpi bisa direalisasikan atau minimal mendekati. Saya berikan angkanya dengan apa? Faktor. Karena substitusi tidak bisa. Jangan kau berharap substitusi. Nah, di sini kalau adik-adik langsung berasumsi begitu, salah. Kesalahan logika yang kedua. Orang bilang itu logical fallacy. Kegagalan nalar. Kegagalan nalar. Ada banyak orang itu ya, kalau macam nonton YouTube apa, banyak orang Rocky Gerung itu paling sering dia menggunakan logical fallacy, kegagalan nalar. Orang gagal bernalar sehingga dia salah membangun asumsi. Karena apa? Dia suka dengan cara yang cepat. Nonton YouTube, oh langsung ini. Akhirnya dia gagal nalar. Karena dia tidak mau mencari kebenaran itu secara proses. Ya. Nah, di sini yang kedua bahwa kita dapat bahwa substitusi masih dipakai. Iya kan? Misalnya contoh sampai tahapan ini. Ini kan kita substitusi nih, X masuk ke sini. Di sini juga sama pada tahapan ini. X min 2 kita substitusikan kan? 2 kali 2, 3 kali 2. Akhirnya 5/8. Sama di sini juga. Ya kan? Seperti itu ya. Dua hal yang adik-adik harus pahami metode faktor. Bahwa dia memberikan jawaban yang lebih waktuku bingung tentang hisab, sudah kebingungan ini. Saya pakai apa? Siapa yang membantu saya? Faktor bantu engkau. Tapi ingat bahwa dalam proses faktor kadang substitusi juga berlaku. Dia faktor bilang, "Ku bantu saya lagi kah?" Di mana buktinya? Teman-teman bisa lihat dalam proses penyelesaian di bawah ini. Oke, sampai di sini tahapan awal ini, penyederhanaan ini faktor berfungsi. Tapi untuk mendapatkan 5 dan 8 pada proses yang ketiga ini, ternyata substitusi masuk dalam sini. Nah itu ya, jadi adik-adik bisa tangkap bahwa jika kita melakukan proses secara instan, maka ada informasi yang adik-adik lewati. Ya, itu logika yang adik-adik harus maksudnya bisa pahami ya. Hal yang sama di sini. Nah, yang ketiga dari metode faktor ini, kalau misalnya ada yang bingung, kakak ini kenapa X pangkat 2 min 2X tiba-tiba di bawah X sama dengan X min 2. Saya berasumsi bahwa adik-adik sudah lulus matematika 1, sehingga adik-adik bisa tahu pemfaktoran itu bagaimana. Yang kedua, karena ini online, saya tidak mau menjelaskan itu lagi. Sistem bilangan, pengoperasian kali bagaimana. Minggu depan kalau kita masuk, kita bahas ini ya. Pasti persoalannya adik-adik di situ. Kakak ini kakak tulis X pangkat 2 min 2X. Tapi kenapa di bawah itu bisa X? Itu duanya kemana? Pangkatnya itu kemana? Pasti orang secara sederhana akan bertanya seperti itu. Sama kayak di sini. Kenapa bisa 2X plus 1? Terus yang ini kok sama? Terus 4X min 4-nya ini kemana? Nah itu nanti, itu pemfaktoran. Iya kan? Sekawan itu. Kalian sekawan itu. Ya, pembilang ya.
Nah, sampai di situ ada yang bisa masuk sedikit walaupun sedikit. Saya tidak menjelaskan serumit ini ya, saya cuma membantu membangun logika ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Masih dengar suara? Kakak bersuara? Masih, Bapak. Oke. Satu orang coba saya tunjuk ya. Eh, eh, Frankie Medlama. Mana Frankie? Frankie? Ya, Bapak hadir. Bagaimana? Oke. Tadi kau dengar beberapa hal yang kau ingat, yang kakak ada sempat sampaikan. Satu hal saja. Salah tidak apa-apa, kau jangan takut salah. Yang penting adik Frankie bilang, kakak saya tadi cuma ingat ini karena mungkin online, mungkin kakak bicara terlalu cepat, itu faktor gangguan yang membuat Frankie mungkin tidak bisa info dapat, dengar baik. Tapi mungkin ada beberapa yang Frankie dengar, itu yang Frankie sampaikan sih. Salah tidak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Dan tadi Bapak jelaskan materi di kesempatan siang ini yang saya lihat dan saya paham itu di bagian contoh nilai limit, contoh ini limit nomor 2 itu. Oh iya. Iya. Itu ini ada limit dibagi dengan nilai 2 2x pangkat 2 kurang 3 kali x kurang 2 itu dibagi dengan pangkat yang di bawah itu, kemudian sampai turun ke bawah situ, dari situ ini dia dapat ini sampai makas itu, kemudian dia dapat nilai limit lagi. Oh iya. Ya. Iya. Ada lagi? Oke. Makasih Frankie ya. Makasih. Frankie hebat. Nanti waktu kita offline nanti kakak tambah ini ya, tambah memperjelas pemfaktoran itu bagaimana. Kakak kok dapat X min 2 dari mana ya. Nanti waktu offline kakak akan sampaikan dalam kelas di papan tulis toh biar jelas ya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Siapa yang cewek? Sisilia. Tempo. Sisilia mana? Tidak ada orangnya kan? Tidak hadir. Hertin Waroi. Ada Hertin Waroi. Teman-teman yang lain dengar saya punya suara? Izin Bapak kedengaran. Oke. Siapa ya? Coba satu orang yang berani. Apakah dari 22 orang ya, plus saya 21. Apakah ada yang berani? Apakah semua ini adik-adik yang memiliki apa ya? Memelihara kejiwaan yang penakut kah? Apakah ada yang berani bersuara? Bercerita saja, bercerita tentang yang salah tidak apa-apa. Ada yang berani dari adik-adik semua ini? Ada? Kenapa adik-adik takut? Jangan pelihara ketakutan itu ya. Jessica Alejandra, yang mana nih? Ada. Kenapa dia Jessica? Kenapa? Jessica Leandra Griapon. Mana? Nabila? Iya Bapak. Oh, ini yang Jessica. Oke. Jessica, kok marga apa?
Izin Bapak, ini Nabila Bapak. Oh, oke. Yang Griapon tadi di mana? Kurang tahu Bapak. Ada di sini anak dari Timika kah? Coba. Kalau saya dari Merauke, katanya ada anak dari Timika di sini. Dia tidak masuk anak itu. Oke. Eh, eh, Satu orang. Eh, Hanifah. Hanifah mana Hanifah? Adik Iya Hanifah. Bapak. Oke. Adik, apa yang kau dengar terakhir yang kakak sempat bilang? Ayo, cepat. Biar kita lanjut ke Tadi filsafat. Bapak bilang Iya, silakan. Rocky Gerung itu dia sering apa menggunakan nalar logika untuk mengacukan lawannya. Kenapa kok bisa bawa ke situ? Itu cuma, saya tidak tahu, makasih deh. Makasih Hanifah. Memang benar, tapi ya memang benar, tidak jadi persoalan. Ya karena memang dia sering pakai logika itu kan. Dia sering pakai logika itu bahwa waktu waktu kita gagal bernalar, itu masuk itu. Kita diserang itu. Ya, sehingga kalau memang beliau sangat luar biasa, bisa ya luar biasa apa filsafat ilmunya ya, filsafat dia secara epistemologi, secara ontologi, malah aksiologi ya, bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk melahirkan sebuah pengetahuan ya, dengan beberapa asumsi ya. Nah ya sehingga dia menguasai sekali logika ya. Logika itu kan yang berpikir dalam otak kita, membentengi kita kan moral, etika dan moral gitu ya. Itu ya. Nah, kalau saya cenderung kayak Immanuel Kant. Immanuel Kant. Banyak orang bisa punya, adik-adik punya ini. Kalau saya orang banyak kecenderungan sama seseorang. Saya lebih suka filsafat ke Immanuel Kant. Terlepas dari tadi, terima kasih Hanifah ya. Nah itu ya, hal yang benar bahwa itu substansi yang mungkin Hanifah bisa dapat, bahwa untuk teman-teman juga, untuk saya juga, bahwa jangan sampai kita gagal berpikir ya. Ada contoh ya, ada contoh kemarin ujian skripsi, dia bangun model matematika begini. Persamaan matematika, kalau kita pakai metode ekonometrik, kita harus memberikan persamaan matematikanya, kita kita bentuk itu persamaan statistik, baru kita uji dia dengan ekonometrik. Nah, persamaan matematikanya sudah salah. Ya. Salahnya di mana? Di tanda. Ya. Di tanda. Nanti di filsafat saya sampaikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan itu negatif. Ya. Persoalan misalnya ada suatu daerah yang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan dengan kemiskinan itu positif, itu persoalan lain. Itu persoalan empirik, persoalan fakta lapangan. Tapi kalau persoalan teoritis, grand teori mengatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu negatif. Iya kan? Kalau pertumbuhan naik, pertumbuhan ekonomi naik, harusnya kemiskinan turun. Itu teorinya. Ya, tapi dia bangun model ujian proposal kemarin. Dia bangun model itu tandanya apa? Positif. Berarti kan pikiran dia bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura, berarti penduduk Kota Jayapura semakin miskin. Iya kan, maksudnya kalau tanda positif kan begitu. Berarti apa? Asumsi dia, pikiran dia itu salah. Bukan persamaan matematika ini mengikuti kata pikiran kita kan. Kita mau taruh plus bisa, kita mau taruh min bisa. Iya kan? Kalau pikiran kita sudah salah, oh ternyata kalau pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan juga naik. Itu namanya gagal nalar. Itu contoh kecil dalam gagal nalar. Nah, akhirnya ya dalam ujian kok bisa dikoreksi gitu. Karena secara teori tidak ada nalar seperti itu. Yang ada
kalau pertumbuhan ekonomi itu baik, otomatis kan orang yang kerja ada. Kalau orang kerja ada kan berarti dia punya uang. Kalau dia punya uang berarti dia bisa menghidupi kehidupan pribadinya kan. Kalau dia bisa menghidupi kehidupan pribadinya, dia tidak tergolong orang miskin. Iya kan? Di dalam BPS disebut garis kemiskinan itu. Di kota Jayapura ini 600.000 rata-rata per bulan. Kalau Anda membelanjakan uang di bawah 600.000, keluarga Anda dianggap sebagai orang miskin. Itu teorinya. Terlepas dari ada keluarga yang uangnya banyak tapi dia hemat menabung, ya itu persoalan lain. Persoalan lain. Nah itu contoh hal dalam kegagalan berpikir. Bukan matematikanya yang salah, bukan modelnya yang salah, pikiranmu yang salah. Akhirnya aku nulis yang salah. Ya, oke, lanjut ya. Nah, ini hal yang sama. Ya, Hospital ini sama ya. Hospital metodologi ya. Nanti ada bisa cari. Tapi sebenarnya ini dia diturunkan. Ya, kata kuncinya ada di sini. Yang di atas ini difaktorkan. Kalau metode Hospital ini dia diturunkan. Kalau dalam matematika itu diferensial. Diferensial. Ya, itu sama saja dengan turunan atau hospital. Kalau adik-adik mendengar istilah diferensiasi dalam matematika, itu berarti proses menurunkan suatu persamaan. Nah, caranya bagaimana? Hospital. Ya. Kata lain dari hospital apa? Diturunkan itu. Diturunkan. Atau apa? Diferensial. Jadi beda ya. Istilahnya cuma diferensial sama diferensiasi. Kalau diferensiasi adalah proses penurunan fungsi matematika. Tapi kalau diferensial, ya penurunan itu. Ya. Penurunan itu atau hospital. Cuma kata-kata ini saja. Sebenarnya kata sederhananya diturunkan lah. Itu kata sederhana. Tapi kalau adik-adik, di sini saya tulis diturunkan. Biar adik-adik bisa paham ya. Tapi kalau istilah matematika, itu diferensial. Atau kalau proses penurunan fungsi, itu diferensiasi. Ya. Tapi untuk adik-adik ingat, itu sebenarnya dua kata itu sama dengan diturunkan. Gampangnya begitu ya. Gampangnya begitu. Jadi kalau adik-adik baca buku atau dengar berita atau apa, atau dosen lain mengatakan diferensiasi, adik-adik bisa tahu, oh itu diturunkan itu. Cuma dia menggunakan kalimat yang keren. Kalau itu sebenarnya kata sederhananya diturunkan. Ya. Nah, selain pemfaktoran, ada diferensial. Diturunkan ini. Jawabannya apa? Kalau ditanya, kakak itu yang difaktorkan sama diturunkan itu beda kah? Sama saja. Ya, sama saja. Misalnya adik-adik substitusi tadi tidak bisa mendapatkan hasil yang 0/0, akhirnya pakai faktor kan. Adik-adik juga bisa pakai hospital. Jadi sebenarnya nih kelebihan cara gitu. Kelebihan cara. Bedanya faktor dengan hospital apa? Yang satu difaktorkan, yang satu diturunkan. Gitu. Kapan kita menggunakan faktor dengan hospital? Sama. Tidak ada yang membedakan ini. Kalau misalnya adik-adik tanya, kakak itu kapan kita menggunakan faktor, terus kapan kita menggunakan the hospital? Sama saja. Jika fx ini harus difaktorkan, jika fx kita inginkan tidak sama dengan 0/0, ya kan? Sama. Di sini juga sama, makanya kakak tulis sama. Bedanya cuma di sini diturunkan, di sini difaktorkan. Jadi adik-adik bisa memilih, terserah maunya adik-adik. Kalau saya dapat persoalan matematika 0/0, adik-adik bisa pakai faktor, bisa pakai hospital. Tapi untuk menghemat waktu, adik-adik pakai faktor aja. Kalau di sini agak ribet, ya, agak ribet. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan pakai faktor, kapan pakai hospital, sama saja. Jika kita menginginkan fx tidak sama dengan 0/0, ya, seperti itu. Atau dengan kata lain, bahwa fa itu dari substitusi dia menghasilkan 0/0. Sehingga kita bisa pakai dua, faktor atau hospital.
Kapan kita pakai itu? Ya nyamannya adik-adik gitu. Di sini hanya saya memberikan ada dua cara loh kalau adik-adik dapat hal yang tidak terdefinisi dalam hidup, bisa faktorkan, bisa problem, istilahnya problem solvingnya pakai metode faktor atau the hospital gitu ya. Kan banyak itu ya. Adik-adik bisa baca problem solving itu bagaimana. Tapi kalau adik-adik bisa bisa pakai apa, bisa tahu dua metode ini, adik-adik punya pilihan. Itu yang paling penting ya. Adik-adik punya pilihan dalam menyelesaikan masalah. Tapi sama saja, dua hal ini menyelesaikan masalah yang sama. Cuma caranya yang berbeda. Tergantung adik-adik mau pakai yang mana. Ya. Kalau di sini diturunkan, ya, diturunkan. Sehingga seperti ini ya. Limit X pangkat 15 min 1, 2X pangkat 2 min 2. Ini model yang lain ya. Tapi ada juga model persamaan akar. Nah, akar ini agak kadang-kadang bikin kita pikiran sakit. Ya. Misalnya, limit akar 3X min 5 min 2 dibagi X3 min 27. Untuk limit X mendekati 3. Yang adik-adik harus di sini yang kata kuncinya, kalau dapat kalau ini gampang ya adik-adik ya. Saya rasa adik-adik bisa, kalau paham turunan, adik-adik bisa menyelesaikan ini ya. Yang jadi persoalan di sini adalah abaikan dulu yang di bawah ini. Fokus saja yang di sini, ya. Fokus saja yang di sini. Akar 3X min 5 min 2. Ya. Itu yang paling penting. Nah, di sini akhirnya jadinya begini. 3 bagi akar 3X min 5 pangkat 2. Itu turunan pertama dari 3X. Ini seharusnya ada aksennya. Dibaca turunan diferensial. 3X min 5 min 2. Ya. Nah, ada fungsi sederhana sebenarnya. Jika adik-adik mendapatkan persoalan seperti begini atau ujian, ada perhitungan limit yang akar ya. Yang akar. Adik-adik ingat nanti baru saya sampaikan ya. Ingat bahwa rumusnya begini ya. Kalau akar itu kalau saya tidak salah ingat ya. X ya, nilai X 3 ini, makanya di sini 3 ya. Di sini 3. Pangkat 2 sama 3X min 5 ini sebenarnya fungsi dari X. Ya. Sebenarnya di sini kalau ditulis F dalam kurung X. Ya. Di sini di atas itu X. Ya. Itu cara menurunkan bentuk persamaan akar. Ya. Rumusnya itu. Ya. Pembaginya itu rumusnya 2 akar Fx. Ya. Pembilangnya itu X. Ya, X-nya dari mana? 3 ini. Ya, abaikan dulu ini. Yang di sini. Fokus ke yang ini. Ya. Sehingga berdasarkan tadi fungsi tadi ya. Fungsi F aksen X. Jadi F aksen X itu sebenarnya turunan dari akar 3X min 5 min 2 ini adalah ini ya. Nah, rumusnya itu tadi. X dibagi akar pangkat 2 Fx. Nah, Fx-nya tuh ini. Ya, ini. Ya. Yang di atas ini. Ini turunan pertama. Turunan berikutnya. Sampai menghasilkan 3 bagi 100. Ya. Seperti itu ya. Jadi di sini kerumitannya adalah proses pertamanya. Ya, sama kayak di sini. Proses pertama ini. Ini. Sama juga. Ini. Karena ada faktor, ada diturunkan. Nah, kalau modelnya seperti ini mudah, ya, bisa selesai cepat. Tapi kalau akar, adik-adik fokuskan ke akarnya dulu. Ya. Ya. Beda lagi kalau di bawahnya ini akar. Misalnya di bawah ini, akar X pangkat 3, berarti harus fokus dua-dua. Dengan model yang sama. F aksen X dalam kurung X sama dengan X dibagi akar Fx. Itu fungsinya. Mesti ingat-ingat aja. Apapun model bentuknya, mau pangkatnya kadang sampai 15, tidak usah pusing. Hafal saja fungsinya bahwa rumusnya kalau menyederhanakan bentuk akar ini adalah 3, X cukup 3, X, ya, X dibagi akar
pangkat 2 dari 3x min 5. Ya. Nah, kalau sampai di sini pengoperasian bilangan. Nah, kalau adik-adik misalnya itu pengoperasian penyederhanaan bilangan cacah ini bagaimana kakak? Kok bisa 3? Aduh, itu harus yang tadi saya bilang. Adik-adik harus matematika 1 itu memang benar-benar harus lulus. Ya. Tapi nanti kakak coba bikin materi, kalau ada waktu nanti kakak sempurnakan kalau misalnya sistem bilangan masih adik-adik lupa. Ya. Sehingga menghasilkan ini. Ya. Logikanya sama ya antara dua ini, metode faktor dengan faktor dengan Hopital logikanya beda karena satu difaktorkan, satu diturunkan, tapi tujuannya sama, membuktikan bahwa fungsi limit ini ada hasilnya, bukan tak terhingga, sama ya. Jika fungsi substitusi tidak bisa dihasilkan, itu logikanya. Oke, sampai di situ materi ini saya rasa limit adik-adik sudah bisa paham ya. Walaupun saya rasa masih belum, karena satu kelemahan kita online ya. Tapi minggu depan saya usahakan kita bisa masuk kelas, saya bisa ke kampus masuk kelas supaya bisa menjelaskan di papan. Soal tadi, adik-adik pasti belum mengerti bilangan itu bagaimana ya, pemfaktoran itu bagaimana, pasti lupa. Turunan itu bagaimana, karena itu harusnya di semester 1. Seperti begitu. Oke, sampai di situ ya adik-adik. Ada yang mau bertanya? Supaya lanjut. Masih boleh 20 menit kah? Untuk kelas? Masih Bapak. Oke.